Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Selamat ketemu dengan saya yang akan menyampaikan materi pengendalian kejadian penyakit di kloter. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Heli Susanti. Saya merupakan Widya Iswara Madia pada Bapelkes Dinas Kesehatan Aceh. Saya sudah menikah, mempunyai 3 orang anak. Saya bertempat tinggal di Perumahan Asoka Piramid, Desa Lamgapang, nomor 144. Di bawah sini ada nomor HP dan email saya. Bapak Ibu jika memerlukan atau ada yang ingin dikonsultasikan, silahkan menghubungi nomor HP dan nomor WA saya serta email saya. Baiklah, kita lihat deskripsi dari mata pelatihan ini adalah membahas tentang konsep pengelolaan faktor risiko kesehatan secara terpadu, pengendalian penyakit, deteksi dini, dan tindakan segera serta langkah-langkah antisipasi penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB dan bukan kejadian luar biasa yang diperlukan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah ada 2, yaitu kompetensi dasar dan indikator keberhasilan. Pada kompetensi dasar, ini Bapak Ibu nanti diharapkan mampu menjelaskan pengendalian kejadian penyakit di kelompok terbang atau kloter dan mampu nanti mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang benar. Sedangkan di indikator keberhasilannya ada 3 di sini. Yang pertama adalah pengelolaan faktor risiko, yang kedua pengendalian penyakit, dan yang ketiga adalah deteksi dini dan tindakan segera serta langkah-langkahnya. Adapun manfaatnya adalah nanti Bapak Ibu akan mengetahui dan memahami pengelolaan faktor risiko kesehatan secara terpadu yang kita sebutkan tadi pada indikator, ada 3 indikator tersebut. Baik, sekarang kita langsung masuk kepada indikator pertama, yaitu pengelolaan faktor risiko. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan gambar di sini ya, gambar di sini. Kalau Bapak Ibu perhatikan gambarnya, apa yang Bapak Ibu bisa tarik kesimpulan? Ya, yang pertama kita melihat ada jenis kelamin. Ada jenis kelamin perempuan dan ada jenis kelamin laki-laki. Kemudian apa lagi yang bisa ditarik kesimpulan? Iya, bahwa faktor umur ya. Ada yang masih muda seperti Ibu di belakang sini dan ada rata-rata ya. Ya, rata-rata sudah 50 tahun ke atas. Kemudian apa lagi yang bisa ditarik kesimpulan? Ya benar, ada yang sakit, katakan sakit, dan ada yang sehat yang tidak memakai masker. Dan ini kita lihat ada 2 faktor di sini pengelolaan faktor risikonya tadi, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Mari kita lihat lebih lanjut apa itu faktor risiko internal dan apa itu faktor risiko internal. Faktor risiko internal itu adalah kondisi penyakit yang melekat pada jamaah, yang kondisi ini bisa nanti memperberat kondisi jamaah selama perjalanan haji. Apa saja itu? Yang pertama, gangguan kesehatan atau penyakit yang ada pada jamaah. Sekarang kalau saya sebutkan penyakitnya itu misalnya hipertensi, kemudian asma, stroke, itu faktornya dari mana? Dari luar apa dari dalam? Ya Ibu, bagus. Ya, itu dari dalam. Ini yang kita sebut tadi faktor internal. Makanya di sini di awal nanti ada diberikan buku kesehatan seperti ini. Ini buku ini harus benar-benar Bapak Ibu perhatikan. Kemudian juga gelang yang dipakai oleh jemaah haji kita. Kemudian apalagi perilaku yang potensial menimbulkan gangguan kesehatan. Apa saja perilaku di sini? Kalau laki-laki biasanya bisa disebutkan Bapak? Iya, merokok. Ya, merokok ini bisa memperburuk keadaan jamaah haji tersebut. Kemudian apalagi yang biasa dilakukan ibu-ibu dan emak-emak itu kalau yang usianya lebih sudah tua ya. Iya, menumpuk makanan dan menunda makan. Itu juga faktor resiko internal. Kemudian kita lihat faktor resiko eksternal. Faktor resiko eksternal itu yang kita bilang tadi adalah faktor di luar dari tubuh jemaah haji itu sendiri, yang di luar tubuh. Dan faktor resiko ini harus kita kelola dan kita waspadai agar tidak muncul dan mengganggu kelancaran ibadah haji. Karena ibadah haji itu membutuhkan aktivitas fisik yang sangat berat. Rukun haji
haji itu aktivitas fisiknya sangat berat. Dan rukun haji ini bisa menghabiskan sampai 5 liter air dalam tubuh seorang jemaah haji. Makanya harus diwaspadai faktor internal dan eksternal ini. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita bicarakan tadi faktor internal dan eksternal, sekarang Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana cara kita mengelola faktor risiko internal dan eksternal? Yang pertama adalah kita kenali event. Apa itu event? Itu kejadian. Bapak Ibu telah ketahui bahwa kalau di haji ini ada rukun haji. Rukun haji itu terdiri dari wukuf di Arafah dan sudah pasti seperti ini. Ini berdesak-desakan. Kemudian apalagi Musdalifah, berjalan ke Musdalifah. Kemudian di Mina. Di Mina juga kondisinya hampir sama dengan di Arafah. Kemudian lempar jamarah. Lempar jamarah juga yang sudah pasti berdesak-desakan dan pasti ini membutuhkan kondisi fisik yang kuat. Kemudian tawaf juga seperti itu, dan sa'i juga. Sa'i 7 kali putaran ya, dan ini juga membutuhkan fisik yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, kita kenali peserta. Bagaimana cara Bapak Ibu mengenali peserta di sini? Yang kita sebutkan tadi ada budaya, ada perilaku, juga kondisi kesehatan daripada para jemaah haji kita. Yang kita sebutkan yang kondisi di dalam dan kondisi di luar daripada jemaah haji. Kemudian yang ketiga, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini Bapak Ibu bisa kita kategorikan, kita bagi ke dalam dua. Yang pertama, kita bangun kepercayaan terhadap jemaah haji sendiri. Bagaimana caranya? Kita memposisikan diri kita sama dengan jemaah haji. Jadi nanti di sini timbul rasa empati kita terhadap jemaah haji. Jadi jemaah haji pun menaruh kepercayaan kepada kita. Kemudian bagaimana kita membina hubungan dan menumbuhkan saling percaya itu daripada tim kita sendiri, karena tim kita ini tidak hanya terdiri dari perawat atau dokter saja, tapi merupakan profesi yang berbeda. Kemudian langkah berikutnya itu menyusun strategi dalam tim. Kalau kita kompak seperti yang kita bilang tadi, itu akan mudah kita menyusun strategi. Di antaranya strategi itu adalah faktor risiko yang akan muncul. Itu bisa kita susun sedemikian rupa karena kita merupakan satu tim yang kuat. Kemudian apalagi tindak lanjut pelaksanaan strategi. Apa tindakan kita yang kita laksanakan tadi setelah kita susun faktor tersebut? Kita susun langkah-langkah yang akan kita lakukan dan kita pertimbangkan kondisi di luar daripada yang di luar dugaan kita, itu kita susun. Kemudian langkah yang keenam itu evaluasi. Kita evaluasi pelaksanaan yang telah kita laksanakan tadi. Apakah setelah kita kelola sedemikian rupa jemaah kita itu ada yang sakit atau tidak. Kalau jemaah kita sehat semua, alhamdulillah, itu bonus bagi kita. Tapi kalau tidak, itu kita akan pikirkan langkahnya, kita rujuk ke rumah sakit, atau kalau kondisinya belum parah mungkin kita bisa lakukan di maktab. Kemudian demikian langkah-langkah 6 langkah tadi yang saya sampaikan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan menyimpulkan bahwa kesimpulan kita dari yang saya paparkan tadi, bahwa ada 2 faktor, ya, faktor kita pengelolaan kesehatan di sini pada jemaah haji, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Bagaimana cara mengelolanya? 6 cara mengelola ini, yaitu dari kenali event sampai kepada evaluasi. Jadi Bapak Ibu semua, para pelayan atau pelayan tamu Allah lah kita anggap di sini, kita luruskan niat kita lillahi ta'ala. Semoga yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu bernilai ibadah. Kemudian kita harus aware di sini. Jadi semua faktor risiko tadi yang internal dan eksternal itu kita harus benar-benar aware. Jadi selamat menjadi petugas kesehatan haji yang handal dan kompeten. Kita akan break sebentar, barang 10 atau 15 menit lah Bapak Ibu ya. Kita akan masuk kepada kompetensi yang kedua dan yang ketiga. Ini kita istirahat dulu. Kita selesai tadi yang kompetensi pertama. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.